Oke, berikutnya kita bahas teori perilaku konsumen ya. Ada dua pendekatan. Yang pertama pendekatan utilitas kardinal. Apa sih kardinal? Kardinal itu angka. Jadi nanti utilitas nanti bisa diartikan sebagai atau kepuasan, itu nanti dinilai dengan angka. Yang kedua ada pendekatan ordinal ya. Kita bahas dulu yang pendekatan kardinal. Oke. Nah, hukum Goosen 1. Hukum Goosen 1 ya, itu bunyinya adalah, nama hukumnya the law of diminishing marginal utility. Apa maksudnya hukum? Ya, hukum tentang kepuasan marginal. Marginal itu apa? Tambahan yang berkurang. Diminishing itu berkurang. Jadi hukum tambahan manfaat atau tambahan kepuasan yang berkurang ya. Ini bunyinya, jika pemenuhan kebutuhan akan satu jenis barang dilakukan secara terus menerus, utilitas yang dinikmati konsumen akan semakin tinggi. Tapi tiap tambahan konsumsi satu unit barang akan memberikan tambahan utilitas yang semakin kecil. Aduh pusing Bu, apa maksudnya ya? Maksudnya seperti ini. Contoh, ini contohnya kebutuhan minum ya, kita bahas kebutuhan minum. Ini kurvanya. Total utility adalah kepuasan total, marginal utility adalah tambahan yang kita dapatkan, tambahan kepuasan kita dapatkan ya. Sedangkan ini ceritanya jumlah gelas air. Kalau kita haus ya, kita butuh minum gitu ya, kita pada gelas pertama gitu ya, jika kepuasan itu dihitung dengan angka gitu, bisa dihitung dengan angka, maka gelas pertama itu ya, oke, pada gelas pertama ini tadi ya, maka total kepuasan atau tambahan kepuasannya sebesar 6. Nanti minum di gelas yang kedua, enak, masih haus soalnya, ini habis lari maraton misalnya seperti itu, masih haus, maka gelas kedua masih akan mendapatkan kepuasan, tambahan manfaat gitu loh. Nah, tapi tambahannya berkurang ya. Jadi kalau kita gambarkan, pertama tadi puasnya 6 poin gitu ya. Nah, gelas yang kedua dia kepuasannya 11 poin. Loh kan masih naik Bu. Iya tahu ya, tapi kamu lihat di selisihnya ini, dari 6 ke 11 itu cuma 5. Nah, jadi tadi minum pertama kepuasannya 6 poin. Gelas kedua cuma 5. Jadi dia cuma ada tambahan 5. Nanti gelas ketiga dia, loh ini tambahnya cuma berapa? 4. Gelas keempat tambahnya cuma 3. Gelas kelima tambahnya cuma 2. Gelas keenam kelempokkan wisan, tambahnya cuma 1. Kepuasannya sedikit. Dan pada akhirnya nanti ada pada titik ketika kamu sudah tidak mau minum lagi, sudah kenyang. Nah, itu tambahan marginalnya atas marginal utility-nya 0. Nah, ini kurvanya total, yang melengkung ini kurvanya total utility. Jadi dia nggak naik terus dalam garis lurus, tidak. Jadi dia kepuasannya akan turun. Pertama minum enak, tambah lagi, oh tambah suwi, tambah dikek imane, tambah blenek, tambah kenyang, ya kan? Nah, nanti pada akhirnya marginal utility-nya atau tambahan atas gelas yang diminum tadi sudah nggak mau lagi, 0, sudah nggak ada manfaatnya lagi buat dia, sudah full perutnya. Nah, ini yang miring ke bawah adalah kurvanya marginal utility. Apa tadi marginal utility? Tambahan manfaat atau tambahan kepuasan yang didapat dari konsumsi barang itu tadi. Jadi pertama tinggi, tambah turun, gelas kedua turun, gelas ketiga turun, akhirnya sudah tidak mau lagi minum, 0 marginal utility-nya, maka dia akan berhenti. Oke, paham? Lanjutnya ya, hukum Goosen 2.
Hukum Gosen 2 menyatakan jika konsumen itu mempunyai pendapatan tertentu gitu ya. Ini kamu baca sendiri. Konsumen itu mempunyai pendapatan tertentu, nggak mungkin dia akan membeli kebutuhan cuma satu. Pasti ada banyak kan kebutuhannya, manusia banyak. Nah, bagaimana dia mengkombinasikan pembelian kebutuhannya tadi ya dengan pendapatannya yang sudah tertentu tadi, sudah ya segitu itu pendapatannya, bagaimana dia membagi-baginya untuk beli misalnya aku beli ayam sekian, beli es sekian, beli baju sekian gitu loh. Maksudnya itu seperti itu. Bagaimana supaya bisa mendapatkan secara optimal. Nah, supaya mendapatkan kepuasan yang maksimal. Secara teori, maka hukum Gosen 2 berkata bahwa kepuasan optimal akan sampai ketika konsumsi barang X ya marginal utility-nya sama dengan konsumsi barang Y dan konsumsi barang Z. Jadi misalnya kebutuhannya X, Y, Z gitu loh. Ini disimpelkan 3 barang aja. Tapi kan kalau kebutuhan kan nggak mungkin cuma 3 barang aja ya, pasti banyak. Ini secara simpelnya seperti ini. Nah, ini kalau harganya sama. Kalau harganya sama, jadi misalnya kamu butuh baju harganya 1.000, butuh jajan harganya juga 1.000, butuh minum harganya juga 1.000 gitu. Maka dapat dituliskan seperti ini. Tapi kan nggak mungkin ya harga barang kebutuhan kita sama. Nah, untuk harga yang berbeda, maka rumusnya dibagi dengan harga barang masing-masing. Nih. Ini maksudnya apa toh Bu? Bingung aku Bu. Oke, kita coba aplikasi ya. Nah, ini contohnya Ani. Ya, Ani pada saat punya uang itu dia pingin beli ya pada hari yang sama dia pingin beli ayam goreng, beli donat dan es teh. Nah, harga ayam gorengnya 10.000, donat 5.000, es tehnya 2.500. Ternyata ketika dihitung gitu ya, ini ceritanya nggak mungkin kan kalau kita sehari-hari ada yang menghitung oh kamu kepuasannya sampai berapa. Ini kan secara teoritis ya, bagaimana ini mempelajari perilaku manusia dalam konsumsi gitu aja. Nah, jadi ketika mengkonsumsi 1 ayam goreng gitu ya, total utility-nya, kepuasan totalnya 5 poin. Nah, marginalnya tambahannya berapa? Ya otomatis dari yang tadi tidak makan, jadi makan 1, tambahnya ya 5 ini. Nah, tambahnya 5 ini, maka marginal utility-nya 5. Nah, donat ketika makan 1, total utility-nya 4 poin. Otomatis marginalnya ya dari 0 ke 4 ini tadi ya 4 selisihnya. Sedangkan es teh segini 8 ya, total utility-nya otomatis marginal utility-nya juga 8 pertama. Oke, kita lihat konsumsi yang kedua. Ketika mengkonsumsi total utility-nya 9. Ya, ini marginalnya tambahnya dapat dari mana? 4. Dari selisih 5 ke 9, selisih 4. Nah, ini berlaku law of diminishing return. Turun. Marginal utility-nya ini turun. Donat pun begitu, turun. Es tehnya pun begitu, turun. Ya. Jadi tambahan manfaatnya itu berkurang. Kalau sudah semakin banyak makan semakin blenger. Oke, ini adalah tabelnya. Nah, maka kepuasan optimal yang didapatkan oleh Ani ya, secara teoritis kalau ini dimasukkan ke rumusnya harganya. Nah, harganya ayam 10.000, harga donatnya 5.000, es teh 2.500, maka kepuasan maksimal nanti ini akan dapat ketika ini sama. Hasilnya sama. Marginal utility-nya dapat dari mana? Dari tabel. Dari tabel. Kamu masukkan satu-satu. Mana yang hasilnya sama? Ternyata yang sama adalah ketika marginal utility ayam 4, marginal utility donatnya 2, ini tak kasih merah-merah ini ya, dan marginal utility es teh 1. Maksudnya gimana? Ini loh, 1 dibagi 2.500
itu hasilnya sama dengan 2 dibagi 5.000. 2.500 ini kan 2 kalinya 5.000 kan. Nah ini sama, hasilnya itu sama, pecahannya itu hasilnya kalau dikecilkan sama. Nah 4/10.000 ini kalau dikecilkan, yang bawah dibagi 4 kan 2.500 loh, sama, balik lagi ke sini. Berarti 4 ini menghasilkan angka yang sama. Lah kapan ini? Ketika konsumsi ayamnya 2. 4 ini marginal utility-nya ambil dari sini. Ketika konsumsi ayam gorengnya 2. Kak, donatnya gimana? Ketika marginal utility-nya 2 mana? Ini. Ketika konsumsi donat yang kedua. Sedangkan ST-nya ketika marginal utility-nya 1. Ini. Nah, ketika konsumsi gelas yang ketiga. Jadi konsumsi optimalnya si Ani itu ketika dia beli ayam goreng 2, donatnya juga beli 2, dan ST-nya beli 3 gelas. Begitu. Oke. Oke, sudah selesai. Nanti silakan kerjakan tugasnya. Ya. Tugasnya akan Citra munculkan di bagian tugas ya di Google Classroom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.